Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره. Rawahu Muslim. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada suatu umat, maka Allah akan mewafatkan nabinya sebelum umat itu, di mana nabi itu dijadikan sebagai perintis jalan dan simpanan bagi umat itu. Dan jika Allah hendak membinasakan suatu umat, maka umat itu akan diazab ketika nabinya masih hidup. Dia membinasakan umat saat nabinya masih hidup dan melihat kejadian tersebut, sehingga nabinya itu pun merasa puas atas kebinasaan umat itu karena mereka mendustakan dan menentang perintahnya. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum jemaah. Ketika sahabat mendengar hadis ini, bahwasanya kalau Allah ingin merahmati sebuah umat, maka nabinya dicabut nyawanya dalam kondisi umat itu nggak diadab. Akhirnya nabinya mati sebelum umatnya itu habis. Tapi kalau Allah Azza wa Jal ingin menghancurkan sebuah umat, maka Allah akan mengazab itu kaum dalam kondisi nabinya hidup melihat. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Beliau melihat bagaimana kaumnya diazab. Bahkan anaknya sendiri beliau lihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam tatkala melihat Fir'aun ditenggelamkan. Bagaimana dengan Nabi Hud? Bagaimana dengan Nabi Saleh? Dalam kondisi mereka masih hidup, umat itu dihancurkan. Tatkala Nabi alaihissalam menyebutkan hadis ini berkaitan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan bertanya, kira-kira Nabi alaihissalam meninggal lebih dahulu atau para sahabatnya akan meninggal? Dan Nabi SAW menyebutkan kepada mereka bahwa beliau adalah rahmatan lil alamin. Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi SAW akan meninggal lebih dahulu dan sahabatnya melanjutkan perjalanan meniti jalan Nabi SAW. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Gak mungkin Allah mengadab mereka sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka. Kau masih hidup, gak mungkin. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan gak mungkin Allah mengadab mereka dalam kondisi umat itu beristighfar kepada Allah SWT. Artinya perginya Nabi SAW, meninggalnya Rasulullah SAW, selesai sudah. Terus gimana sekarang? Apakah adab Allah akan turun? Bisa jadi turun. Tapi kalau umat itu terus beristighfar, memohon ampun kepada Allah Jalla Jalaluh, maka Allah akan tetap memberikan rahmat kepada mereka. Ahibati fillah, kalau kita tahu besarnya rahmat Allah SWT, apa yang kita lakukan? Terus-terusan berbuat dosa. Jangan, karena engkau tidak tahu kapan ajal itu menjemput, dan yang ditakutkan ajal itu menjemput dalam kondisi engkau melakukan perbuatan dosa. Berapa banyak orang-orang yang Masya Allah alaih tampaknya orang soleh, orang baik, namun dalam perjalanan dia mencoba perbuatan dosa. Bisikan iblis kuat, tenang, rahmat Allah luas. Engkau kan banyak sudah aset kebaikan yang kau kerjakan. Kau sudah memiliki banyak sholat, banyak ibadah. Sekarang coba nih perbuatan dosa. Jangan sampai tertipu dengan bisikan-bisikan iblis, karena yang ditakutkan engkau mencoba perbuatan dosa dan mati pada waktu itu. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.